Kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kesiapan yang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diiringi salam juga tidak pernah terpulang juga menunjukkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga sholat isya yang dimuliakan oleh Allah. Mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita dengan kita di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah As-Suhaili rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita mengenai ahkamul bid'ah, hukum-hukum syariat yang terkait dengan perwakilan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah membaca penjelasan ataupun keterangan dari Syekh Wahbah As-Suhaili mengenai berbagai macam ayat yang membolehkan bahkan menggunakan alat perwakilan dalam fikul majusu at-tasawuf ini, dalam segala sesuatu yang boleh diwakilkan kepada orang lain di dalam perbuatannya, baik dalam perbuatan amalan seperti jual beli, kita minta orang lain mewakilkan kepentingan kita dalam transaksi jual beli, maupun dalam amal-amal selain daripada amalan seperti minta orang lain untuk membatalkan haji kita, yaitu dibenarkan di dalam syariat sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dalil dari sunnah Nabi yang membolehkan kita melakukan akad perwakilan baik dalam tasawuf muamalah maupun dalam tasawuf ibadah maupun dalam tasawuf atau tindakan-tindakan yang lainnya. Wa amma sunnatu, adapun dalil daripada sunnah Nabi, fa haditsun katsiratun, hadisnya itu banyak sekali. Minha, di antaranya itu khabar sahihain, khabar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abu sallallahu alaihi wasallam bahasa sunnatu fi arti zakati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali atau juga acak kali mengutus petugas yang bertugas untuk mengumpulkan dan juga sekaligus mendistribusikan zakat, mengumpulkan zakat dari muzaki dan juga mendistribusikan zakat kepada mustahik. Jadi Rasulullah menunjuk sahabat
diwakilkan kepada orang lain. Wa minha tawqiruhu sallallahu alaihi wasallam Amru bin Umayyah ad-Dawri fi nikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus atau meminta Amru bin Umayyah ad-Dawri untuk menjadi wakilnya Nabi saat Rasulullah SAW melangsungkan akad nikah dengan seorang sahabat yang telah juga menjadi istrinya Nabi, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Kata bersama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan termasuk salah satu dari 70-an sahabat yang hijrah ke negeri Habsyah setelah suaminya murtad dari agama Islam, dan kabar suaminya murtad ini sampai ke telinga Nabi. Rasulullah SAW pun kemudian mengutus Amru bin Umayyah ad-Dawri untuk menjadi wakil Nabi dalam melangsungkan akad pernikahan di negeri Habsyah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Dan ini sekaligus Bapak Ibu, akad nikah boleh diwakilkan kepada orang yang lain yang kita percayai, yang menjalankan untuk kepentingan kita. Ya, bukan wali. Kalau wali itu udah urusan sebelah perempuan, ini dari sebelah calon wali suami itu boleh dia tidak hadir dan dia diwakilkan oleh orang lain di dalam akad nikah. Bahkan seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam kajian sebelumnya, di dalam mazhab Maliki sebaik-baiknya akad nikah itu diwakilkan kepada orang lain. Jadi baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, baiknya sama-sama tidak hadir, baiknya sama-sama tidak menghadiri majelis nikah. Perempuan kepentingannya wajib dilakukan oleh seorang wali. Walladzi biyadihi uqdatun nikah. Perempuan itu tidak punya hak untuk menikahkan dirinya ataupun kerabat yang ada di bawah perwaliannya. Perempuan tidak punya hak itu di dalam syariat. Maka Allah menyebut di dalam Al-Quran, walladzi biyadihi uqdatun nikah. Orang yang di tangannya ada hak kuasa untuk menikahkan orang lain. Siapa itu? Wali dari seorang perempuan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam mazhab Maliki, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, baiknya itu dua-dua gak usah datang. Perempuan dijalankan kepentingan pernikahannya oleh walinya, sedangkan laki-laki kepentingan akad nikahnya dilakukan oleh wakilnya. Itu di dalam mazhab Maliki. Tapi di dalam mazhab Jumhur, termasuk juga di dalam mazhab Syafi'i, laki-laki itu baiknya menikah sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain. Maka praktek nikah yang diwakilkan kepada orang lain tidak berlaku di negara-negara yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Bapak Ibu pernah ke Afrika bahagian utara seperti Mesir, Maroko, Aljazair, Libya, bahkan juga Sudan, itu daerah-daerah yang mayoritas menganut mazhab Maliki. Jarang sekali kita lihat mempelai laki-laki maupun perempuan sama-sama hadir di dalam majelis nikah. Dan pernah hadir, kita pikir yang nikahnya calon suaminya sudah dua bapak, padahal bukan calon suami, itu bapak dari calon suami. Nikahnya diwakilkan kepada bapaknya atau kepada pamannya atau kepada kerabat andai orang yang dia percayai. Bukan dia yang menikah, dia mewakilkan kepentingan orang yang memberi mandat kepada dia. Tetapi di dalam mazhab Jumhur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baiknya kalau tidak ada negara, seorang laki-laki melakukan sendiri akad
akad nikah pernikahan untuk dirinya sendiri. Beda dengan perempuan, karena perempuan tidak ada kepentingan sebenarnya, maka tidak harus perempuan itu menghadiri majelis akad nikah. Biasanya dulu Bapak Ibu, perempuan itu tidak menghadiri majelis akad nikah. Yang menghadiri majelis akad nikah cuma calon mempelai laki-laki dengan wali dari pihak perempuan. Perempuannya entah di mana, entah di rumah, entah di mana, tidak ada perempuan di situ ya. Tapi praktek seperti ini sudah berubah di masyarakat kita. Kayaknya kalau akad nikah tidak dihadiri oleh dua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, kayaknya tidak afdol, kayaknya tidak baik. Maka janganlah kita lihat di zaman sekarang majelis akad nikah dihadiri oleh kedua belah pihak, perempuan dan walinya, dan juga laki-laki pihak calon mempelai laki-laki bersama keluarga besarnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa minha di antaranya juga tauqiru ad-darafi. Rasulullah SAW pernah memandatkan kepada Abu-Rafi untuk menjadi wakilnya Nabi fi quburi nikah Maimunah binti Haris saat Rasulullah SAW melakukan akad nikah dengan Maimunah binti Haris. Jadi Nabi Muhammad dalam sebagian riwayat istrinya 11, dalam sebagian riwayat istrinya 9. Dari 9 itu Bapak Ibu, yang Nabi langsung, yang Nabi sendiri melangsungkan akad nikah itu 7 atau bahkan 6. 2 lagi diwakilkan kepada orang lain. Yang tadi dalam riwayat yang pertama, saat Nabi menikah dengan Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, beliau mewakilkannya kepada Abu bin Umayyah At-Tawri. Dan yang kedua, pada saat Nabi Muhammad nikah dengan Maimunah binti Haris, beliau mewakilkannya kepada sahabat yang bernama Abu Rafi. Dan satu-satunya Bapak Ibu, nikahnya Nabi tidak pakai wakil dan juga tidak pakai wali, tapi dinikahkan langsung sama Allah. Itu saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Zainab binti Jahsy. Yang setelah Zainab binti Jahsy diceraikan sama mantan anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Harithah. Jadi dulu Zaid bin Harithah itu diangkat anak sama Nabi. Dan dulu boleh seorang yang mengangkat anak orang lain, kemudian nasab anak itu ditambahkan kepada bapak angkatnya. Jadi Zaid itu namanya berubah, bukan lagi menjadi Zaid bin Harithah, tetapi menjadi Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tabani, pengadopsian anak, dengan tujuan memutus nasab anak itu dengan bapak biologisnya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Turun ayat ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah seseorang atas dasar nama bapak kandungnya, bapak biologisnya. Tidak boleh atas nama bapak angkatnya, apalagi nama orang lain. Wa aqsatu indallah, yang seperti itu lebih adil dalam pandangannya Allah. Maka semenjak itu Zaid bin Haris, Zaid bin Muhammad kembali lagi namanya menjadi Zaid bin Harithah, bernasab kembali kepada bapak biologisnya. Tapi Bapak Ibu, sisa-sisa dampak dari tabani ini masih berasa di tengah masyarakat, di tengah para sahabat Nabi. Kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merencanakan sebuah skenario. Singkat cerita,
Zaid bin Harisah bercerai dengan istrinya Zainab binti Jahsy, dan kemudian untuk menghilangkan dampak daripada pengangkatan anak, Rasulullah SAW diminta sama Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk menjelaskan kepada umat Islam tidak ada dosa. Kalau kita suka kepada anak angkat kita atau istri anak angkat kita, kita bahkan boleh menikahi dia. Kenapa? Karena tidak ada hubungan apapun secara kasar antara kita dengan anak yang kita angkat. Awalnya Rasulullah tidak mau, malu-malu. Apa kata dunia? Muhammad menikahi istri anak angkatnya, kan gitu. Maka Allah bilang, "Ittaqulu lilladzina an'ama Allahu 'alaihim wa an'amta 'alaihim amsik 'alaika zawjak." Ingatlah kamu ketika kau berkata kepada orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada dirinya, begitu juga kau sudah memberikan banyak anugerah kepada dirinya. Siapa orang itu? Zaid bin Harisah. Amsik 'alaika zawjak, tahan istrimu, jangan kau ceraikan. Rasulullah dapat Allah punya rencana ini pasti terjadi perceraian, tapi Nabi tidak mau. Kenapa? Korbannya Nabi. Waktu fi nafsika wallahu mubin, kamu menyembunyikan apa yang kau ketahui dan Allah ingin menampakkan itu untuk satu hikmah yang lebih tinggi. Maka kata Allah kemudian, "Fala qadha Zaidun minha watara zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara." Setelah Zaid selesai masa iddah dengan istrinya yang bernama Zainab binti Jahsy, zawajnakaha, kami nikahkan Zainab binti Jahsy itu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu langsung Allah yang melakukan, tidak pakai wali, tidak pakai wakil, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun tangan menikahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ini yang kemudian dijadikan alasan, bukan dalil ya, tapi alasan oleh ajaran-ajaran menyimpang. Nikah batin dinikahkan langsung sama Allah. Rasulullah jadi saksinya. Bohong, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad memang itu ada ayatnya di dalam surat Ahzab. Maka Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita ini tidak boleh ikut langsung Nabi Muhammad. Contohnya tadi, kita ini tidak boleh nikah, tidak ada wali, tidak ada mahar. Nabi Muhammad boleh menikahi perempuan siapapun tanpa pakai mahar bahkan. Wa qur'atun mu'minatun wahabat nafsaha bin Nabi, dan setiap perempuan mukminah jika dia menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi, idhara dan Nabi ayastankihaha, dan Nabi Muhammad mau menikahi perempuan itu, boleh menikah tanpa ada mahar. Tapi kita tidak boleh ya, ada hal-hal tertentu memang kita tidak boleh merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita rujukannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian dari kegiatan beliau dari tadi tentang perwakilan saat Nabi Muhammad menikahi seorang perempuan. Dalil berikutnya juga menunjukkan Nabi Muhammad pernah mewakilkan kepentingannya dalam transaksi jual beli kepada sahabat yang lain. Wa minha tawjiluhu Hakim bin Hizam bisyara'il udhiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepentingannya pernah diwakilkan kepada Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat, bisyara'il udhiyah, untuk bantu membelikan kambing yang kemudian dipakai untuk disembelih Nabi.
Kalau Nabi Muhammad dulu bapak itu kurbannya pakai kambing terus, tidak pernah pakai sapi, apalagi unta. Maka dalam riwayat hadis berulang-ulang tersebut bahwa Rasulullah SAW bikabsyaini bahwa Rasulullah SAW bikabsyaini abla'aini abyadaini abla'aini. Rasulullah SAW kalau sudah berkurban pasti beliau berkurbannya dengan 2 ekor domba berwarna putih yang gemuk dan banyak dagingnya dan punya 2 tanduk. Itu di dalam hadis sering seperti itu. Tapi apakah Nabi Muhammad yang melakukan sendiri kurbannya? Tidak, Bapak Ibu. Kurbannya Nabi diurus atau diberikan oleh seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam membeli kurban itu atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam hadis kita temukan riwayat bahkan saat menyembelih hewan kurban itu kadang-kadang tidak dilakukan sendiri sama Nabi. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita kepada kita, amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aku ma'ala badani. Aku pernah diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi kurban-kurbannya Rasulullah. Jadi yang menyembelih, kemudian yang mengupas kulit, yang mencincang-cincang daging, sampai yang membagikannya kepada yang berhak, itu kadang-kadang juga diwakilkan kepada sahabat yang lain. Kita punya cerita dalam hadis Ali bin Abi Thalib pernah melakukan itu untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tawkiluhu Urwatu al-Baliki fi syira'i syah. Begitu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diwakilkan kepentingannya oleh sahabat yang bernama Urwah al-Baliki saat membeli seekor kambing. Jadi Nabi Muhammad perlu kambing, cari kambing untuk satu hajatan dan dicari sendiri sama Nabi, dibantu oleh seorang sahabat yang bernama Urwah al-Baliki. Wa minha khabarul Bukhari fi tawqili fi itta'i da'irin sadada bidaini rajulin. Pernah juga Bapak Ibu dalam riwayat Sahih Bukhari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwakilkan oleh orang lain untuk melunasi otak hutangnya seorang sahabat yang lain, yang bikin iba'irin. Jadi ceritanya di dalam Sahih Bukhari ada orang berhutang, terlilit hutang, tidak sanggup bayar, sudah jatuh tempo dan bahkan sudah lama jatuh temponya, tapi belum juga sanggup melunasi hutang. Sedangkan debitur memberi hutang sudah tak sanggup ditahan. Kamu ini sudah lama jatuh tempo, tapi hutang tidak bayar-bayar. Nah, masalah ini Bapak Ibu diadukan kepada Nabi. Rasulullah SAW yang mendengar debitur ini perlu sekali uang, dan kreditur yang dipinjami uang juga tidak kunjung-kunjung melunasi hutangnya, maka kemudian diambil alih sama Nabi. Nah, itu namanya hiwalah. Nanti insya Allah kita akan sampai ke dalam bab hiwalah. Apa itu hiwalah? Hiwalah itu Bapak Ibu transfer hutang, peralihan hutang. Hutangnya orang itu diambil alih sama Nabi. Nabi melunasinya kepada debitur. Tapi nanti si kreditur ini melunasi hutangnya bukan lagi kepada debitur yang pertama, tapi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya praktek hiwalah, dan itu dibenarkan di dalam syariat. Kita punya saudara, misalnya punya adik, terlilit hutang dengan temannya, sudah lama tidak bisa bayar hutang 100 juta. Kasihan kita sama adik kita, tiap hari kita hutang. Udah kita bayarin 100 juta. Tapi status hutang adik kita itu beralih kepada
kita, dia nanti bayar utangnya nyicil kepada abangnya sendiri. Nah, praktek itu di dalam syariat, di dalam amalan disebut dengan praktek hiwalah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad pernah bantu orang dengan praktek hiwalah ini. Ada sahabat dua orang, satu debitur, satu kreditur. Yang debitur mengeluh, ini orang nggak bayar-bayar utang. Yang kreditur bilang, saya bukannya nggak mau bayar utang kepada Rasulullah, tapi lagi memang nggak punya uang, gimana mau bayar utang? Nah, oleh Nabi kemudian Rasulullah SAW mewakilkan kepada seorang sahabat, bimi'tol da'irin sadadan lidai. Rasulullah punya onta. Ontanya Nabi Muhammad itu diserahkan kepada seorang sahabat Urwah bin Zubair untuk melunasi utangnya orang tersebut. Jadi nanti pihak kreditur ini nagih utangnya bukan lagi kepada orang yang kedua tadi, tapi nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu praktek dua. Ini Bapak Ibu sekaligus menunjukkan kepada kita kalau Nabi Muhammad itu punya harta. Jadi Nabi Muhammad itu bukan tidak punya harta, punya harta beliau. Setelah Nabi Muhammad diangkat sama Allah jadi Nabi, beliau berhenti urus dagang. Sebelumnya beliau dagang baik. Tapi setelah beliau jadi Nabi, beliau berhenti urus dagang. Tapi saat beliau dalam perdagangan itu banyak. Bisa berapa? Kayak misalnya Pak Sandiaga Uno, kan itu ada perusahaan besar, PT Saratoga, salah satu perusahaan investasi terbesar di pasar sekuritas itu Saratoga, SRG. Kalau Bapak Ibu pernah yang saham, kodenya itu SRG, Saratoga, besar sekali. Tapi saat Pak Sandiaga Uno jadi menteri, dia tidak terus lagi bisnis, ada waktu manajemen diserahkan sama orang. Tapi apa sahamnya nggak ada, tetap itu kan saham di Saratoga itu tetap ada. Itu juga Nabi Muhammad SAW pembisnis dulu, punya harta banyak. Apalagi setelah menikah dengan Khadijah, berlimpah ruah itu hartanya Nabi. Tapi saat beliau jadi Nabi tidak punya waktu, beliau urus bisnis. Bisnis Nabi diurus sama sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah punya saham, bagi hasil terima. Buktinya mana? Ada sahabat yang datang, yang minta, ya Rasulullah bantu saya melunasi utang, dilunasi. Ambil hanya satu dikasih sama orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu belakangan setelah jadi Nabi Muhammad lebih banyak kasih. Ya, makanya nanti waktu meninggal dunia, ya, harta yang sebenarnya banyak dia miliki itu sisa dikit, karena dikasih-kasih terus sama orang. Kalau di dalam hadis itu kan disebut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadu mimri'il mursalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup kencang. Angin itu kalau bertiup menyebabkan angin kan, tapi dia jadi di dalam hadis diilustrasikan seperti itu dermawannya Nabi. Ada orang minta kasih, ada orang punya utang dilunasi. Istri Nabi itu berat, Sayyidah Aisyah itu berat, sampai tidak punya sarapan pagi kan, karena sebenarnya punya, tapi dikasih-kasih terus sama Nabi. Kalau kita tidak kuat seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih-kasih terus Nabi Muhammad. Itu kadang-kadang Sayyidah Aisyah nggak punya sarapan apa-apa. Sebenarnya punya, bukan nggak punya, tapi karena sudah dikasih-kasih sama orang, akhirnya jadi nggak punya. Maka wajarlah Sayyidah Aisyah bilang dalam hadis, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa ajwadun ayatun fi Ramadan.
Nabi Muhammad itu manusia paling dermawan, dan dermawannya Nabi bertambah-tambah di bulan suci Ramadan. Di ujung hadis itu Aisyah bilang, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadu min rihil mursalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus, tidak ada batasnya. Itu dermawan Nabi. Angin Pak, ada batas dia terbang kan? Kemana-mana aja gitu. Seperti itu. Saya ada jamaah satu orang, beliau berwakaf lumayan gede nominalnya. Saat berwakaf itu kan ada dokumen, ada sertifikat wakaf. Beliau bilang, ini Pak Ustaz pegang aja dulu sama Pak Ustaz. Bang, kenapa saya pegang? Ini kan sertifikat punya Bapak, ini sudah wakaf. Jangan nanti sama ibu di rumah ribut. Salah paham nanti sampai di rumah. Ini tak berat Pak. Kalau kita sedekah atau wakaf atau infak dalam nominal besar, istri kita tidak tahu atau tidak paham, bisa repot. Seperti Nabi Muhammad kasih terus. Sayyidah Aisyah itu kadang-kadang bilang, ya Rasulullah, engkau kasih terus, kita tak punya apa-apa untuk makannya. Maka Bapak itu jangan pelit-pelit bersalawat kepada Nabi dan juga keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berat jadi nabinya. Wa qawluhu alaihi salatu wasallam. Sehingga setelah Nabi Muhammad melunasi hutang orang tersebut, beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanakum qadaan. Orang yang paling baik di tengah kalian, orang yang mampu menepati janjinya. Jadi kalau kita janji lunasi hutang orang, tepati janji itu Pak. Gua nggak ada duit, telepon orang, jangan nanti KKP. Ada orang HP-nya ganti-ganti terus. Ketemu saya tahun depan, Pak masih nomor lama enggak? Kalau sekarang ini sudah nomor baru. 6 bulan lagi ketemu nomor baru lagi dia. Itu orang tak bisa dipercaya. Ya kan? Nah, Pak, hutangnya banyak di mana-mana. Bapak itu gentleman. Kalau memang ada hutang, belum sanggup kita bayar, jelasin. Saya minta maaf, belum punya uang untuk lunasi hutang. Tapi saya komitmen untuk tetap akan melunasi hutang saya kerja, untuk terus mencicil hutang saya. Itu bagus. Ya, jangan sudah jatuh tempo dihubungi susah, ke rumah tak pernah ada. Itu kasihan orang yang menjamin uang, ya kan? Kasihan seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dalam kajian yang dimuliakan oleh Allah, akan ijma'. Waqad ajma'atil ummatu ala jawazi nikalah. Adapun ijma', semua para ulama sudah sepakat bolehnya kita melakukan akad perwakilan wali'an al-hajatan da'iyatan ilaiha, karena memang hajat kebutuhan hidup manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya perwakilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia ini lemahnya banyak. Manusia makhluk pintar, diberi sama Allah akal, tapi kelemahannya banyak. Ya fisiknya gak kuat, ya kan? Tanding sama kambing aja kalah kita kalau fisiknya. Maka kita butuh bantuan orang lain untuk melakukan kepentingan-kepentingan kita. Ya. Fa inna syakhsa qad yu'jizu an-qiyami bi masalihi kulliha. Karena satu orang individu terkadang tidak mampu untuk melakukan semua kepentingan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Tidak mampu kita untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri dengan kita lakukan sendiri. Kita butuh orang lain kadang-kadang untuk melakukan itu atas nama kita. Maka jadi satu di antara Allah yang Allah kita alami alal birri wal taqwa. Maka di dalam syariat
karena dia termasuk jenis dari firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa menolonglah kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai syara'ul kalam, syarat-syarat agar akad perwakilan kita itu sah dalam pandangan syariat. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum